Oke. Ya, ini ada 2 unit sebenarnya, satu membuat dan yang kedua adalah mengukur efektivitasnya dari struktur tersebut ya. Nah, ini yang mau kita capai, mudah-mudahan bisa kita capai sasaran belajarnya, membuat bagan, menerapkan, kemudian membuat parameter dan mengevaluasi efektivitas dari struktur itu. Sebenarnya kalau lihat ke belakang, ini tuh sebenarnya lanjutan dari desain ya, mungkin minggu sebelumnya gitu sebenarnya. Cuma nggak tahu urut-urutan di SKKN itu ada yang loncat-loncat juga sebenarnya gitu. Jadi jangan heran, ini tuh sebenarnya nyambung dari 2 minggu yang lalu muncul yang sekarang. Jadi kalau 2 minggu yang lalu itu bicaranya lebih ke desain atau modelnya gitu ya. Nah, ini lebih kepada strukturnya. Gitu. Ya. Oke, yang pertama adalah membuat bagan struktur organisasi. Big picture atau ini kalau di dalam SKKN itu disebut sebagai KUK ya, kriteria unjuk kerja. Jadi penerapannya itu kalau misalnya kita akan mengalami asesmen, ini yang minta dikonfirmasi gitu oleh asesor itu. Apakah ini Anda lakukan atau tidak gitu di dalam pekerjaan Anda gitu. Jadi ini merupakan bagian juga dari portofolio kalau nanti sudah menyangkut dokumen-dokumen gitu ya, yang bisa kita buktikan kepada asesor, oh saya sudah melakukan ini gitu ya. Jadi ini kalau saya lebih melihatnya sebagai flow, urut-urutan gitu pada saat kita mau membuat struktur itu, Anda melakukan urut-urutan ini atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah alternatif bagan struktur organisasi dianalisis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh model organisasi, atau desain organisasi. Ya. Berikutnya masuk kepada ini yang nomor 2, bagan struktur organisasi yang baru dibuat sesuai dengan alur proses bisnis yang telah diidentifikasi dan kriteria-kriteria yang ada itu kemudian ditetapkan. Ya. Jadi di sini adalah ditetapkan. Ya. Sudah analisis kemudian ditetapkan. Ya. Jadi ini lebih kepada sebenarnya tata laksana kalau sudah di organisasi seperti apa. Kemudian yang ketiga, naskah bagan struktur organisasi ditetapkan sesuai SOP yang berlaku. Jadi kelihatannya nanti kalau di tempat kita itu SOP-nya belum ada, maka supaya apa yang kita lakukan itu punya dasar, maka SOP-nya dibuatkan. Misalnya tentang prosedur penyusunan bagan struktur organisasi. Gitu ya. Sehingga pada saat minta konfirmasi, kenapa Anda melakukannya seperti ini? Oh, karena sudah ada SOP-nya. SOP-nya ini gitu ya. Sederhananya begitu sebenarnya. Masuk ke nomor 4. Tahap 4 ini bagan struktur organisasi disampaikan pada pihak yang berkepentingan berdasarkan action plan atau rencana aksi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang berkepentingan adalah pada user sebenarnya. Ya, atau saya di HRD berarti saya punya teman-teman manajer lain tuh di departemen lain, produksi, marketing dan sebagainya, termasuk direksi. Ya, mereka adalah pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan struktur ini. Kemudian yang kelima, bahkan struktur organisasi didetailkan atau dirincikan pada organisasi di bawahnya dan digunakan jajaran organisasi sebagai referensi kegiatan operasional organisasi. Jadi kalau yang saya alami adalah pertama kita akan menyusun organisasi induk lebih dulu. Induk. Jadi yang muncul itu paling juga sampai kepada level manajer gitu. Ya, jadi di struktur itu kalau yang di induk yang muncul cuman jabatan saya gitu, yang membawahi HR. Stop di situ. Digambarin semua mesti segede kertas koran gitu ya. Jadi paling juga biasa standar lah, kalau kita menggunakan standar A4 kan cuma induknya saja yang mau kita tampilkan gitu. Nah, dari sana sebenarnya penerapannya itu bahwa semua manajer departemen pun harus memfollow up gitu ya, struktur induk ini untuk di breakdown ke bawah gitu. Seperti apa mereka mau memecah atau membagi tugas-tugas di departemen mereka itu menjadi suatu breakdown dari struktur-struktur itu. Jadi bisa ya induknya mungkin hanya 1 lembar gitu ya, di halaman 1 kalau dalam bukunya itu ya. Nah, breakdown-nya itu setelah kemudian semua manajer bekerja dan kita membahasnya sama-sama, ya itu bisa puluhan halaman gitu ya di situ ya. Dan kadang itu dipisah, misalnya nama pejabatnya belum muncul di situ. Ya, jadi hanya kotak-kotak dari komposisi atau komponen jabatan-jabatan. Karena kalau pejabatnya kan bisa berganti-ganti. Jadi biasanya kita pecah 2, atau kalaupun dalam 1 buku, jadi ada 2 bagian. 1 bagian itu adalah bagan strukturnya, yang kedua adalah susunan pejabatnya, gitu ya.
di situ ya. Tapi itu mungkin tidak wajib begitu sebenarnya. Yang penting kita di perusahaan lebih nyamannya seperti apa. Jadi it's okay, boleh aja sebenarnya. Mau munculin langsung namanya pada saat nanti ada ganti pejabat ya udah diedit aja atau dibikin revisi gitu, revisi 1, revisi 2 dan seterusnya. Ya. Kurang lebih begitu flow-nya. Jadi sebenarnya sederhana aja yang kalau kita baca di SKKNI sendiri sebenarnya ini hanya menceritakan langkah-langkah yang sederhana dari mulai kita menganalisis dan membangun alternatif bagan seperti apa yang mau kita pakai sampai kemudian itu diterapkan dan melibatkan seluruh stakeholder terutama di internal perusahaan gitu ya, teman-teman kita di departemen lain gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang mendasar, apa tujuan dari struktur organisasi? Untuk menjawab ini ada banyak jawaban sebenarnya, tapi mungkin ini minimal yang mau dicapai dari sebuah struktur. Dikatakan di sini bahwa struktur organisasi adalah sistem yang menguraikan bagaimana aktivitas tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kegiatan ini dapat mencakup aturan, peran, dan tanggung jawab. Dan terakhir, struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar lapisan di dalam perusahaan. Nah, ini ada satu ilustrasi ya. Ini dikatakan tentang faktor kontingensi yang mempengaruhi desain organisasi. Jadi ini adalah campuran atau mix ya, bauran karakteristik desain yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi. Jadi faktor kontingensi itu faktor yang mungkin berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan situasinya gitu ya. Jadi kalau yang di bawah ini yang warna abu-abu ini adalah struktur dan desain organisasi. Jadi ini sebenarnya mirip permainan puzzle gitu ya. Puzzle, bagaimana mengkombinasikan beberapa bagian atau bentuk menjadi sesuatu bangunan atau satu komponen komposisi yang harmoni gitu ya. Jadi di sini ada warna-warna lain yang di atas itu adalah strategi, lingkungan, teknologi yang dipakai, ukuran perusahaan dan life cycle. Nah, ini life cycle. Maksudnya perusahaan kita ini dalam siklus hidupnya itu ada di mana ini? Kalau yang kemarin itu yang kurva S itu ya. Kurva S itu dari lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, tua, kemudian mati gitu ya. Kalau di konsep perubahan itu kan sebelum tua berubah gitu ya, sehingga punya kurva yang kedua kan. Itu yang disebut life cycle. Dan maksud di sini size, ukurannya, apakah itu ukuran usaha kecil menengah mikro, menengah besar ya, atau konglomerasi ya. Dan ini budaya. Jadi ternyata pada saat kita memilih suatu desain atau struktur itu, faktor-faktor ini harus dilihat ini. Jadi kalau di dalam rumus regresi, ya tolong dikoreksi sama Kang Samul. Ini adalah variabel bebas ini. Variabel bebas. Sedangkan struktur dan desain adalah variabel terikat. Ya, kalau dalam rumus regresi itu kan ini Y gitu ya. Y sama dengan fungsi ini X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini 5 variabel, strategi, lingkungan, teknologi, ukuran dan siklus dari organisasi itu ya, dan budaya itu akan mempengaruhi atau mungkin menjadi determinan terhadap struktur dan desainnya akan seperti apa. Jadi tidak bisa hanya mempertimbangkan satu variabel. Ya. Saya kira ini adalah suatu dari awal harus benar dulu gitu. Kalau kita tidak komprehensif, bisa saja nanti endingnya adalah bahwa desain dan struktur kita nggak efektif karena kita miss dalam menafsir dan menganalisa variabel-variabel penentu ini. Gitu. Kurang lebih begitulah logiknya kurang lebih ya. Nah, dalam ilustrasi yang lain di sini di breakdown di dalam strukturnya ya. Tadi kan disebutkan ini ada 5 variabel nih, budaya, lingkungan, goal and strategi, ukuran dan teknologi. Di dalam konsep struktur sendiri itu ada 6 hal setidaknya yang akan nanti itu seperti apa konfigurasinya gitu ya. Formalisasinya bagaimana? Spesialisasi, hierarki kewenangan, sentralisasi atau desentralisasi, profesionalisme, ya, dan rasio pegawainya. Ya. Berikutnya ini adalah kelanjutan bahwa seorang manajer harus mikirin hal-hal ini, ya, yang 6 ini.
Nah, ini